Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita bisa belajar matematika bersama Putra TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar bisa kita saling berbagi video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kita kali ini kita masih membahas matematika keuangan, yaitu pada kesempatan kali ini kita membahas anuitas. Nah, bunga, angsuran pokok, dan anuitas ini saling berkaitan erat. Ketiganya memiliki hubungan. Nah, apa sih pengertian dari anuitas? Anuitas ini sebenarnya hampir sama dengan bunga efektif, yang mana mereka memiliki perhitungan bunganya itu dihitung dari pengurangan angsuran atau sisa pokok yang belum dibayar. Jadi bunganya itu sama-sama dihitung dari sisa pokok yang belum dibayar. Cuma bunga efektif itu dia nilainya akan selalu berkurang seiring berkurangnya bunga. Sedangkan anuitas dia pembayarannya selalu tetap. Jadi bunga efektif itu pembayarannya selalu berkurang seiring berkurangnya bunga, sedangkan anuitas pembayarannya selalu tetap. Nah, biar lebih jelasnya, anuitas itu adalah suatu rangkaian penerimaan atau pembayaran yang dibayar selalu tetap, yang dilakukan secara jangka waktu tertentu. Jadi pembayaran atau penerimaannya selalu tetap. Nah, jadi anuitas itu sebenarnya ditujukan untuk mempermudah nasabah atau klien dalam pembayaran angsuran karena pembayarannya selalu tetap. Jadi mempermudah nasabah karena pembayarannya selalu tetap. Nah, jadi anuitas itu mencakup dua hal di sini, yaitu ada bunga dan ada angsuran atau angsuran ditambah dengan bunga. Jadi anuitas itu dilambangkan dengan huruf kapital A. Jadi AN ditambah dengan BN, angsuran KN ditambah dengan bunga KN gitu. Nah, inilah yang disebut dengan anuitas. Contohnya nih, kamu bayar angsuran motor selalu 500.000 per bulan. Itulah contohnya ya. Jadi angsuran kamu 500.000 per bulan. Jadi di dalam 500.000 ini mencakup dua hal, yaitu angsuran pokoknya 300.000, nah bunganya 200.000 gitu. Jadi mencakup dua hal di sini, ada angsuran pokok dan ada bunga. Kalau kamu bayar angsuran pokoknya 350, jadi bunganya 150. Nah, selalu mencakup dua hal ini, yaitu bunga, angsuran, dan bunga. Nah, secara umum untuk mencari nilai atau besar anuitas itu sendiri, anuitas sama dengan modal dikali I per 12 kalau I-nya per tahun. Nah, dibagi dengan 12 untuk mencari per bulannya. Jadi 1 ditambah I per 12 kali pangkat min T. Nah, kali pangkat min T. Nah, jadi anuitas sama dengan modal dalam kurung I per 12 1 dikurang 1 ditambah I per 12 pangkat min T. Jadi kalau bunganya sudah per bulan, ini bisa kita ringkas ya. Kalau bunganya udah per bulan, nantinya A sama dengan modal dikali I per 1 dikurang 1 ditambah I per min T. Nah, jadi tergantung permintaannya nanti. Kalau permintaannya per bulan, kita menggunakan ini. Kalau permintaannya per bulan, kita selalu menggunakan ini, tergantung bunganya nanti. Kalau bunganya per tahun, nggak perlu kita giniin. Langsung aja kita masukkan rumusnya. A sama dengan modal dikali I per 1 dikurang I ditambah 1 ditambah I pangkat min T. A itu adalah anuitas, sedangkan M adalah modal, I adalah suku bunga, sedangkan T adalah jangka waktu. Nah, biar lebih jelas ya seperti apa sih anuitas, contoh-contoh soalnya. Nah, contoh soal anuitas, Sebuah CV Bangun Negeri mendapat pinjaman dari bank senilai 12 juta
jangka waktu pembayarannya 2 tahun dengan suku bunga 10% per tahun. Berapa besar angsuran per bulan atau anuitasnya yang harus dibayar? Nah, di sini angsurannya diminta per bulan. Jangka waktunya 2 tahun, sedangkan suku bunganya adalah 10%. 10%. Nah, jadi kita langsung aja jawab. Nah, jawab modal di sini diketahui modalnya adalah 12 juta. Kita singkat M. Terus suku bunganya 10% atau 0,1 per tahun. Sedangkan kalau kita jadikan per bulan, jadi 0,1 dibagi 12 nilainya sama dengan 0,083 per bulan. Nah, ini jadi 0,1 dibagi 12 gitu ya. Nah, lanjut. Waktunya 2 tahun nilainya sama dengan 24 bulan karena di sini mintanya per bulan. Jadi, yang ditanya di sini anuitas. Anuitas sama dengan modal dikali I per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min T. Jadi anuitasnya sama dengan modalnya 12 juta dikali bunganya 0,83 per 1 dikurang 1 ditambah 0,83 pangkat min 24 tutup kurung gitu ya. Nah, kita sederhanakan yang di bawahnya dulu. Kan ini angkanya ribet nih yang di bawah. Kita sederhanakan dulu. Jadi A sama dengan 12 juta dikali 0,083 per 1 dikurang 1 0,83 pangkat min 24. 1 ditambah 0,083 nilainya sama dengan 1,083. Nah, ini kita menggunakan kalkulator ya, alat bantu kalkulator untuk mencari pangkatnya. Jadi, anuitas sama dengan 12 juta dikali 0,083 per 1. Nah, 1,083 pangkat min 24 nilainya sama dengan 0,14752. Nah, tutup kurung. Jadi anuitas sama dengan 12 juta dikali 0,083 per 1 dikurang 0,14752 nilainya sama dengan 0,853. Ini kita lakukan pembulatan ya. Jadi nilainya sama dengan 0,853. Maka anuitas sama dengan 12 juta. Anuitas sama dengan, langsung aja kita kalikan 12 juta kali 0,083 dibagi 0,853 nilainya sama dengan 1.167.643,61. Jadi anuitasnya sama dengan 1.167.643,61. Nah, inilah angsuran kita atau anuitas kita yang harus dibayar per bulannya, yaitu 1.167.643,61. Nah, biar lebih jelasnya, gambarannya seperti apa sih pada tabel kita? Anuitas yang harus dibayarkan tadi 1.167.643.61. Nah, kalau kita bikin tabelnya seperti ini, ada bulan ke, terus angsuran, bunga, anuitas, sisa saldo. Di sini udah jelas saldo kita awal-awalnya 12 juta. Saldo pinjaman kita adalah 12 juta. Nah, jadi angsuran bulan pertama, anuitas kita tadi kita tulis 1.167.643,61. Jadi, untuk mencari bunganya berapa gitu kan? Bunganya sama dengan 12 juta dikali dengan 0,083. Jadi bunganya tadi I-nya tadi kita per bulannya 0,083. Maka bunga yang kita peroleh nilainya sama dengan 996.000. Jadi angsuran sama dengan 1 juta anuitas dikurang bunga. Anuitasnya nilainya sama dengan 1.197.643,61 dikurang dengan 996.000.
maka nilainya sama dengan 171.643,61. Nah, ini adalah nilai angsuran kita pada bulan pertama. Nah, sisa saldo kita berapa jadinya? Sisa saldo kita 12 juta. 12 juta dikurang dengan angsuran. Angsuran kita 171.643,61. Jadi sisa saldo kita nilainya sama dengan 11.828.356,39. Nah, ini saldo kita, sisa saldo kita. Nah, anuitas kita kan tetap tadi, anuitas tetap nilainya 1 juta sekian gitu ya. Nah, tetap. Nah, jadi bunga kita gimana perhitungannya? Bunga kita hitung dari sini nih. Jadi bunga angsuran yang kedua ya, angsuran pada bulan yang kedua. Nah, kita bedain warnanya di sini. Jadi bunga sama dengan 11.828.356,39. Artinya ini sisa saldo kita ya, dikali dengan 0,083. Jadi bunga kita menjadi 981.753,58. Nah, ini sisa bunga kita 581.753,58. Jadi anuitas kita, angsuran kita berapa jadinya gitu ya? Angsuran kita sama dengan anuitas dikurang sisa bunga kita. Bunga kita pada bulan kedua adalah 981. Jadi 1.197.643,61 dikurang 981.753,58. Jadi nilainya sama dengan 185.890,03. 185.890,03. Nah, begitulah untuk menentukan angsuran. Jadi angsuran sisa dikurang bunga, sisa dikurang bunga gitu ya. Nah, anuitas dikurang bunga, anuitas dikurang bunga. Jadi sisa saldo kita nanti jadinya 11.828.356,39 dikurang dengan angsuran kita 185.890,03. Jadi nilainya sama dengan 11.642.466,36. Nah, ini adalah sisa saldo kita. Begitu juga nanti untuk angsuran yang ketiga. Jadi bunga sama dengan 11.642.466,36 dikali dengan 0,083. Jadi sisa saldo dikali dengan suku bunga itu untuk menentukan nilai bunga. Jadi dari kesimpulan di atas, jadi sisa yang ke-24 nanti angsuran kita menjadi 0 di sini. Sisa saldo kita menjadi 0. Nah, inilah anuitas dengan pembayaran selalu tetap, yaitu 1.167.643,61. Nah, kalau nanti diketahui nanti angsuran, umpamanya angsuran ke-1 kita pada tabel ini adalah 171.643,61. Kalau pada soal diketahui angsuran nanti, angsuran pokok kita segini gitu. Yang ditanya nanti angsuran yang ke-6 gitu atau A6. Angsuran yang ke-6 atau A6. Jadi, nilai A6 sama dengan angsuran yang di sini yang diketahui adalah angsuran yang pertama dikali dengan 1 ditambah I pangkat 6 dikurang 1. Kalau nanti diketahui A2, jadi A2 sama dengan 1 ditambah I 6 dikurang 2. A2 dikali 1 ditambah I 6 dikurang 2. Nah, sekarang yang diketahui adalah A1. Ini kita berandai-andai aja ya. Yang ditanya di sini A6. Jadi A6 sama dengan A1 dalam kurung 1 ditambah I pangkat 6 dikurang 1. Jadi A6 sama dengan A1 nilainya 171.643,61 dikali 1 ditambah bunga kita 0,083 pangkat 5 kurang 1 5 ya. Jadi A6 sama dengan 171.643,61 dikali 1,48985. Ini kita lakukan pembulatan ya. Jadi 1,08 pangkat 3, 1,08
0,083 pangkat 5 nilainya sama dengan 1,4898,985. Jadi nilai A6 kita nilainya sama dengan 171.643,61 dikali 14898,5 nilainya sama dengan 255.723,24. Nah, ini untuk menentukan nilai angsuran jika yang diketahui angsuran yang lain. Nah, ini ya video tutorial kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.